Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Al-Faqir dapat kembali lagi hadir untuk memberikan sedikit penjelasan dan sedikit ilmu tentang hadis-hadis baginda Nabi. Insyaallah Al-Faqir pada pagi hari ini ingin membawakan salah satu hadis yang diwasiatkan dari Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kitab ini dinukil oleh Syekh Ahmad Asy-Sya'rani nafa'anallahu bihim, yang bernama Wasyiatul Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa tadabburihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini hadis yang akan saya bawakan berkenaan dengan keimanan seseorang, berkenaan dengan makanan, dan berkenaan dengan ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ali, wahai Ali, la yazzalul mu'minu fi ziyadatin fi dinihi ma lam ya'kulil haram. Wa man faraqal ulama mata qalbuhu wa 'amiya an ta'atillahi ta'ala." Rasulullah berwasiat kepada baginda Nabi dan mengatakan bahwasanya, "Ya Ali, wahai Ali, la yazzalul mu'minu, tidak akan meningkat keimanan seseorang fi ziyadatin, sehingga bertambah keimanannya tersebut, fi dinihi, di dalam agamanya, ma lam ya'kulil haram, apabila dia memakan makanan yang haram. Wa man faraqal ulama, dan barang siapa yang menjauhi al-ulama, kepada ulama, mata, maka mati qalbuhu, hatinya, wa amiya an ta'atillahi ta'ala, dan tidak akan tahu bagaimana cara menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini menjelaskan bahwasanya kata Rasulullah, la yazzalul mu'minu, tidak akan meningkat keimanan seseorang fi ziyadatin, sehingga bertambah keimanannya tersebut, fi dinihi, di dalam agamanya, malam ya'kulil haram, apabila dia mengkonsumsi, memakan makanan yang haram. Sudah jelas di sini bahwasanya dikatakan oleh Rasulullah, orang yang senantiasa selalu memakan makanan yang haram, maka sudah pasti tidak akan ada peningkatan di dalam keimanan, atau bahkan justru bisa dikatakan semakin banyak dia memakan makanan yang haram, maka semakin menurun keimanan. Bahayanya kita memakan makanan yang haram. Ketika orang sudah banyak memakan makanan yang haram, maka akan sangat jauh dengan Allah. Sudah mulai malas untuk menjalankan sholat, sudah mulai malas untuk berpuasa, malas untuk ibadah lainnya. Kenapa? Karena di dalam darahnya, di dalam dagingnya mengalir makanan-makanan yang haram, sehingga membangkitkan daripada kemalasan di dalam dirinya. Makanya akhwat fillah, ikhwan fillah, dan semua sahabat fillah yang dirahmati Allah, jangan pernah sekali-kali kita
memberanikan diri untuk memakan makanan yang haram. Memakan makanan hasil curian haram. Memakan makanan harta-harta anak yatim haram. Judi, zina, mabuk haram. Segala kegiatan yang haram, bahkan dari hasil yang haram, dari cara yang haram pun, itu tidak akan meningkatkan keimanan. Ketika seorang suami bekerja, dia bekerja dengan cara yang haram. Cara yang haram yakni mencuri. Dari hasil curiannya dia mendapatkan uang, lalu dia belikan ke makanan, dari makanan tersebut ia makan, maka secara perlahan keimanannya itu sudah menurun dan tidak akan pernah meningkat, kata Rasul. Tidak akan meningkat. La yazalul mu'minun, tidak akan meningkat keimanan tersebut. Maka dari itu segera koreksi diri kita. Koreksi diri kita. Ketika kita malas beribadah, ketika kita malas sholat, malas puasa, sulit untuk menerima nasihat-nasihat ilmu, tanyakan ke dalam diri kita, tanyakan kepada hati kita, apakah kita pernah memakan makanan yang haram? Ketika kita pernah memakan makanan yang haram, maka bisa jadi makanan yang haram tersebut akan menjadi sababiah kita malas untuk beribadah, sulit untuk mengerjakan sholat. Zaman sekarang sudah banyak buktinya. Manusia kuat ngangkat semen puluhan kilo, kuat ngangkat barbel puluhan kilo, kuat bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Tapi zaman sekarang sudah sedikit orang yang kuat membawa kalimat Allahu Akbar pada 5 waktu. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Tidak membawa puluhan kilo beban, hanya membawa kalimat Allahu Akbar di dalam sholat 5 waktu. Itu sudah sulit. Kenapa? Bisa jadi rasa malas di dalam ibadahmu adalah hasil daripada makanan-makanan yang kau hasilkan dari hal yang haram, makanan yang haram dan cara yang haram. Nauzubillah subhanahu. Ketika kita mengetahui, merasa bahwasanya itu ada di dalam diri kita, maka segerakanlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa taufik serta hidayah tersebut masuk, sehingga kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlena dengan kehidupan yang fana. Jangan terlena dengan kehidupan yang dunia hanya sementara, akhiratlah selamanya. Lalu dilanjutkan di sini oleh Rasulullah, "Wa man faraqal ulama." Waman faraqal ulama, dan barang siapa yang menjauhi al-ulama kepada seorang ulama, mata maka mati. Apa yang mati? Qalbuhu, hatinya, wa amiya an ta'atillahi ta'ala, dan dia tidak akan tahu bagaimana cara menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah mengatakan bahwasanya siapapun orangnya yang jauh dengan ulama, maka sudah pasti dia akan jauh dengan ridha Allah. Dia akan jauh dari cintanya Rasulullah, dan juga dia tidak akan tahu bagaimana caranya beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan orang yang tidak memuliakan ulama itu sama saja dengan tidak memuliakan Rasulullah. Banyak di zaman sekarang orang yang mengaku saya Islam, saya Muslim, tapi tidak pernah mau memuliakan ulama. Selalu pilih-pilih di dalam memilih ulama. Pilih-pilih di dalam memilih ulama. Padahal kata Rasulullah apa?
Di dalam kitab Tanqihul Qaul dikatakan, man akrama alima faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang memuliakan ulama berarti dia telah memuliakan kami. Dan barang siapa yang memuliakan kami berarti dia telah memuliakan Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah fa ma'wahul jannah, maka akan mendapatkan syurga. Kenapa bisa begitu? Karena Rasulullah pernah berkata, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu warisannya Nabi. Nabi wafat tidak meninggalkan harta. Nabi wafat tidak meninggalkan tanah. Nabi wafat tidak meninggalkan rumah. Nabi wafat hanya meninggalkan ulama. Ulama yang memegang teguh sunnah-sunnah Nabi dan selalu patuh kepada perintah Allah dan Rasul. Tanpa ilmu ulama, kita tidak akan kenal siapa Allah, siapa Tuhan kita. Tanpa ilmunya ulama, kita tidak akan mengenal siapa Rasulullah SAW. Dan tanpa ilmunya ulama, kita pun tidak akan bisa memasuki syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting bagi kita semua untuk apa? Untuk senantiasa memuliakan ulama. Siapa itu ulama? Ulama adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang alim, orang-orang yang mengetahui seluk-beluk tentang Islam. Maka dari itu dekatilah para ulama. Jangan pernah jauh dari para ulama. Bahkan dikatakan wa man tashabbaha qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia termasuk golongan tersebut, maka dia termasuk kaum tersebut. Kita gabung atau bersatu atau bersama dengan tukang minyak wangi, maka kita akan terbawa wanginya. Meskipun kita tidak memiliki parfumnya, tapi setidaknya kita akan terbawa wangi. Begitupun ketika kita bersatu bersama di tempat sampah, di tempat yang kotor. Meskipun kita tidak membawa sampah, pasti kita setidaknya akan mendapatkan baunya. Ketika kita ingin diakui oleh baginda Nabi, ingin bersama-sama di akhirat kelak dengan ulama, dengan warisan-warisannya Nabi, maka hormatilah, hargailah ulama. Jangan pernah jauh dari ulama. Ketika kita dekat dengan ulama, maka nanti pun kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama ulama. Wa man tasabbaha qaumin fahuwa minhum. Dan barang siapa yang mengikuti, yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan tersebut. Maka dari itu, hargai ulama, hormati ulama, cari ridhonya ulama. Tanpa ilmu ulama kita tidak akan tahu siapa Allah. Tanpa ilmu ulama tidak akan tahu bagaimana Rasulullah dan siapa Rasulullah. Dan tanpa ilmu ulama kita tidak akan mampu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dari itu dikatakan di sini waman faraqal ulama, dan barang siapa yang menjauhi ulama mata maka mati qalbuhu, hatinya. Orang yang menjauhi ulama mati hati. Mati di sini bukan jasadiahnya, tapi hati nuraninya yang mati. Kenapa? Karena jauh dengan ilmu, jauh dengan nasihat-nasihat agama. Padahal penting nasihat agama bagi kehidupan kita. Namun zaman sekarang sudah banyak orang yang terlena dengan kehinaan dunia, yang terlena dengan fananya dunia, sehingga dia lupa untuk memuliakan ulama, dan sehingga membuat dirinya mati. Apanya yang mati? Hati. Ketika hatinya sudah mati, maka akan timbul penyakit-penyakit hati, sombong, angkuh, ria, takabur, dan semacamnya lain, ujub dan lain sebagainya. Wa amiya an ta'atillahi ta'ala. Dan orang yang jauh dengan ulama tidak akan tahu bagaimana caranya untuk taat kepada Allah.
bagaimana caranya untuk taat kepada Rasulullah tidak akan tahu. Karena apa? Karena jauh dengan nasihat ulama, jauh dengan nasihat agama. Kita tidak akan bisa mencapai suatu tujuan tanpa ada perantara, tanpa ada yang mengantarkan. Ulama itu sebagai penghantar, ulama itu sebagai perantara kita. Kita bisa mengenal Allah melalui ulama. Kita bisa mengenal Rasulullah melalui ulama. Kita bisa taat kepada Allah melalui ulama. Tanpa ulama, kita bukan siapa-siapa. Maka dari itu, mari sama-sama kita muliakan guru-guru kita. Sama-sama kita muliakan para alimil ulama. Agar senantiasa kita mendapatkan ridhonya ulama dan kita dapat dikumpulkan oleh Allah bersama para ulama di akhirat kelak. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari Al-Faqir yang bisa Al-Faqir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Faqir mohon maaf apabila ada tutur kata atau ucapan yang kurang berkenan. Al-Faqir dengan lapang dada meminta maaf, dan apabila ada kesalahan mohon dirapihkan, mohon diluruskan, mohon dibereskan. Karena Al-Faqir masih banyak salahnya, masih banyak dosanya, dan Al-Faqir masih butuh nasihat-nasihat dari para sahabat fillah semua. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.